Sudah di-record ya, Pak? Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi abada. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita telah mulai kembali perkuliahan online kita ya, yaitu mengenai akuntansi syariah. Nah, kita ini akan mempelajari mengenai akuntansi mudharabah ya. Akuntansi mudharabah yaitu akuntansi yang mana mencatat mengenai sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasilnya itu ada pihak yang dinamakan sahibul mal dan ada pihak yang dinamakan dengan mudharib. Nah, sahibul mal itu adalah pihak yang mengelola ya. Pihak yang mengelola harta, pihak yang sahibul mal itu adalah pemilik harta ya. Sahibul mal itu adalah pemilik harta, sedangkan pengelola itu adalah namanya mudharib ya. Namanya mudharib. Nah, lebih jelasnya lagi ya, itu mungkin teman-teman pernah belajar mengenai teori akad ya pada perbankan atau teori akad syariah ya. Nah, itu lebih detailnya. Oleh karena itulah sebenarnya dalam belajar akuntansi syariah ini diharapkan teman-teman sudah mempelajari mata kuliah prasyarat ya, sehingga kita dapat langsung masuk ke dalam materi ya. Khairi mungkin bisa tolong di share itu materi yang akuntansi mudharabah yang kemarin saya kirimkan di WA. Yang mudharabah, Pak? Iya. Sebentar ya, Pak. Ini dulu, Pak. Dicari dulu, Pak. Ya, oke. Itu baru kemarin kalau nggak salah saya kirim tuh. Ya. Ya, Pak. Soalnya di HP kemarin pada downloadnya, Pak. Iya. Oh, gitu. Iya, belum sempat dipindahin. Di HP, iya. Atau bentar. Tapi saya nggak bisa share ya. Saya kan host ya, lupa sih. Jadi dalam transaksi mudharabah itu nanti kita akan mencatat bagaimana kalau ini kan perbankan ya, bagaimana bank syariah maksudnya ya, ketika menjadi sahibul mal ya, yaitu ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan ya, sedangkan bagaimana bank syariah itu dia menjadi mudharib ya, ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung. Nah, nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu bagaimana bank syariah itu ketika dia menjadi mudharib terlebih dahulu ya, yaitu ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung ya, dengan nasabah penabung. Oke, sembari dicari Khairi mungkin saya akan juga sedikit jelaskan ya. Nah, ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung, bank syariah akan menggunakan sistem yang namanya itu revenue sharing ya. Kenapa bank syariah menggunakan sistem revenue sharing? Karena apabila bank syariah menggunakan sistem profit and loss sharing, ya, dikhawatirkan ya, ini salah satu kebaikan pada bank syariah ya. Kebaikan pada bank syariah. Jadi bank syariah itu ingin melindungi nasabahnya ya. Melindungi kerugian. Nah, jadi bank syariah itu ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung ya, bank syariah menggunakan sistem revenue sharing, berarti beban-bebannya bank syariah itu tidak ditanggung oleh nasabah ya. Jadi nasabah itu berdasarkan hasilnya itu berdasarkan revenue ya, berdasarkan revenue. Kalau bank syariah menggunakan profit and loss sharing, nah ini dikhawatirkan ya nanti bisa-bisa
bukan bisa sih, khawatirkan ya akan kecil bagi hasilnya dan bahkan dikhawatirkan lagi malah merugi ya, malah merugi. Gimana Kak Iri, udah ketemu belum? Udah ketemu Kak Iri materinya yang kemarin saya share? Itu kalau Bentar nggak Pak, salah lagi ada di di ini dulu Pak, lagi dibuka. oh lagi di Dibuka dulu ya Pak, oke soalnya oke. lama Pak. Hmm. Oh iya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi Bank Syariah itu dia menggunakan sistem revenue sharing ketika berhadapan dengan nasabah penabungnya. Nah, ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, Bank Syariah akan menerapkan sistem profit and loss sharing. Artinya, Bank Syariah itu dia mendapatkan bagi hasil dari nasabah pembiayaan itu hasil bersih dari perusahaan tersebut. Ya, hasil bersih. Artinya, beban yang ada di perusahaan itu Bank Syariah ikut menanggung. Ya, Bank Syariah ikut menanggung. Nah, ini salah satu kebaikan pada Bank Syariah. Ya, jadi Bank Syariah benar-benar ingin nasabahnya itu tidak merugi gitu ya. Istilahnya itu tidak ingin ditinggal sendirian nasabahnya. Jadi di situ Bank Syariah ikut andil dalam menanggung beban atau biaya yang ada. Gimana Khairi? Oh, belum ya? Oke. Pada kesempatan ini ya, kita akan lebih banyak pada eh, studi kasus contoh ya. Studi kasus atau contoh. Nah, memang sih lebih enak itu ada gambarnya ya. Jadi gini, Bank Syariah ketika dia mendapatkan apa? Tabungan ya, ketika mendapatkan tabungan, dia akan ini apa namanya? eh mencatat sebagai rekening ya. Nah, teman-teman gini, ketika kita menabung di bank syariah, ya sebenarnya kita itu sedang memberikan secara tidak langsung ya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional ya, kita itu sedang memberikan yang namanya itu pinjaman kepada bank ya, kita sedang memberikan pinjaman kepada bank. Oleh karena itulah ketika ada dana yang masuk pada bank ya, itu dicatat sebagai apa namanya, kredit ya, kredit. Kenapa? Bank Syariah mencatatnya sebagai kredit. Nah, di debitnya itu adalah aset kas ya, aset kas. Nah, di apa namanya, di debit itu kas pada rekening tabungan mudharabah ya, rekening tabungan mudharabah Bank Syariah apa gitu. Biasanya berupa nomor ya, nomor rekening. Nah, kenapa nomor rekening? Karena memang itu yang paling mudah ya, yang paling mudah. Jadi ketika ada nasabah penabung ya, oh ya ini ada yang baru masuk, Anggara ya, baru masuk ya, iya. Oke, ini Khairi sedang mengirim dulu bentar. Oke, itu saya lanjutkan ya. Jadi ketika ada nasabah penabung ya, dia ke bank syariah, maka catat kas pada rekening bank syariah, rekening